yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, mari kita kembali bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali dimudahkan oleh Allah untuk bermajlis setelah kita melaksanakan ibadah maghrib berjamaah. Mudah-mudahan salat maghrib berjamaah yang kita tunaikan dicatat sebagai amal saleh, dan mudah-mudahan duduknya kita di majelis ilmu bisa menjadi wasilah untuk meraih kemuliaan yang sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan tujuannya untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Selagi ada kesempatan, selagi ada kesehatan yang diberikan oleh Allah, dan selagi bisa, maka hadirlah di majelis ilmu. Sungguh fadilah-fadilahnya luar biasa bagi orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Sama-sama kita juga harus bersalawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan ungkapan salawat dan salam itu menjadi bagian dari zikir yang selalu kita ucapkan, yang semoga itu bisa menyebabkan kita mendapatkan syafaatnya di yaumal mahsyar. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Untuk nadwah kita kali ini kita mengambil satu momen dalam catatan sejarah perjalanan panjang negara kita, yaitu berkaitan dengan hari kemerdekaan, sehingga judulnya adalah Hakikat Kemerdekaan dalam Perspektif Al-Quran. Bagaimana Al-Quran membimbing kita kalau seandainya Allah telah memberikan kemenangan. Judul ini terasa memang sangat penting sekali untuk kita bahas, karena nampaknya semakin dangkal pemahaman masyarakat kita tentang bagaimana mensyukuri sebuah kemerdekaan. Tengok saja apa yang terjadi, apa yang dilakukan pada hari-hari kemerdekaan, atau sehari sebelumnya dan sehari sesudahnya, apa yang mereka lakukan? Justru kebanyakan adalah hura-hura yang di situ tidak nampak gambaran atau bentuk syukurnya. Jangan-jangan kita sedang kufur nikmat. Karena kalau nikmat itu salah guna, berarti kita kufur. Dan kufur itu adalah kufur nikmat. Tapi kalau seandainya cara kita benar dalam mensyukuri nikmat itu, atau dalam berinteraksi dengan nikmat yang diberikan oleh Allah, itulah baru yang bisa disebut sebagai syukur dan mensyukurinya. Tapi apa yang ada, apa yang terjadi, bahkan ada di antaranya yang sangat memalukan, yang tidak layak untuk dilakukan oleh orang-orang jika akalnya sehat. Ada perlombaan-perlombaan, berapa macam bentuk perlombaan yang di situ justru lebih banyak maksiatnya. Kita nengoknya aja malu, jangankan melakukannya, nengoknya saja merasa malu, apalagi untuk melakukannya. Nah, oleh karena itu penting kita lihat bagaimana Al-Quran membimbing kita ketika diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Ya karena kemerdekaan itu adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa.
ketika itu dibunyikan oleh para pendiri bangsa kita bahwa kemerdekaan itu adalah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, itu sesungguhnya adalah kesadaran penuh bahwa sesungguhnya itu tidak semata-mata oleh perjuangan semata, tetapi perjuangan yang dibantu oleh Allah menuju sebuah kemenangan. Dan itu juga tandanya bahwa yang berjuang itu adalah sebenarnya umat Islam. Mayoritas yang berjuang itu adalah umat Islam. Maka setiap jengkal bumi Indonesia ini, jangan-jangan di situ ada tetesan darah para syuhada. Ada tetesan darah umat Islam yang berjuang untuk mendapatkan kemenangan. Oleh karena itu umat Islam dan Islam itu sendiri wajib hukumnya untuk mendapatkan tempat di negara Indonesia. Karena kemerdekaannya adalah hasil perjuangan mereka. Apa tandanya? Ya pembukaan tadi. Pembukaan undang-undang kita diawali oleh kata-kata itu. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Padahal kalau dilihat dari segi perlengkapan peperangan barangkali sangat minim. Dulu kita diajarkan itu waktu kecil-kecil itu berjuang pakai bambu runcing. Sementara Belanda pakai meriam. Bambu runcing bisa mengalahkan. Tetapi kemenangan diraih. Itu juga lah kalau sudah mulai dekat-dekat 17-an, itu ada gapura-gapura, kiri kanannya itu yang disusun-susun adalah bambu runcing. Karena orang mengingatkan kepada sejarah. Oleh karena itu jangan sampai nikmat yang diberikan oleh Allah dalam bentuk kemerdekaan dan kemenangan itu, tapi justru kita sambut dengan melakukan hal-hal yang justru tergambar di situ bentuk-bentuk kekufuran, bukan syukur. Nah, oleh karena itu kita malam hari ini insya Allah mencoba melihat bagaimana Al-Quran membimbing dan apa yang dilakukan dulu oleh Rasulullah SAW bersama para sahabat ketika mereka diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dasar kajian kita pada malam hari ini adalah surah Al-Hajj ayat 41 di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salah wa atauz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar walillahi aqibatul umur. Itu Al-Hajj ayat 41. Apa kata Allah? Apa artinya? Alladzina immakkannahum, orang-orang yang telah kami berikan kemenangan, kemerdekaan berarti. Orang-orang yang telah kami berikan, telah kami bantu mereka untuk meraih sebuah kemenangan. Apa kata Allah setelah itu? Aqamus shalah. Mereka mendirikan sholat. Wa atauz zakah. Mereka menunaikan zakat. Wa amaru bil ma'ruf, dan mereka memerintahkan, menyuruh untuk berbuat ma'ruf. Wa nahau 'anil munkar, dan mereka mencegah dari perbuatan yang mungkar. Walillahi aqibatul umur, dan untuk Allah lah aqibatul umur, akhir dari semua perkara, akhir dari semua urusan itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah ayat yang berbicara tentang bagaimana Al-Quran membimbing kita untuk mengisi sebuah kemenangan, mengisi sebuah kemerdekaan yang memang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita lihat. Ayat ini diawali dengan alladzina in makkannahum, mereka-mereka yang, mereka di sini tentu saja adalah para sahabat yang hidup pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ayat ini diturunkan oleh Allah. Mereka-mereka
ini adalah para sahabat yang menyaksikan langsung turunnya wahyu. Makkannahum. Apa arti makkannahum? Para ulama tafsir memberikan penjelasan, di antara maknanya adalah nasarnahum. Jadi di antara makna makkannahum, nasarnahum. Mereka-mereka yang telah kami tolong, yang telah kami berikan pertolongan untuk sebuah kemenangan. Ini nyata-nyata, nah di situ berarti adalah Allah. Allah kalau membahasakan dirinya dengan dhamir nahnu, itu litasyrif, keagungan, lita'zim, menunjukkan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah ahad, tapi dia membahasakan kami. Biasanya kalau ahad tentu satu, saya kan. Kadang dalam Al-Quran Allah sebut dia sebagai dalam bahasa saya, tapi ada di antaranya bahasanya kami. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, kami pula yang memeliharanya. Di situ maksudnya Allah. Sekarang makkannahum, nasarnahum, yang telah kami tolong mereka. Itu litasyrif, lita'zim. Manusia aja kadang untuk diri dia membahasakan kami. Padahal dia yang ngomong sendiri. Kadang ada sambutan-sambutan, umpamanya dari gubernur, yang kami hormati, yang kami hormati. Dia bilang kami kan? Itu manusia itu. Berarti litasyrif, ada posisi yang dia pegang ketika itu, di mana dia memang untuk tasyrif dan ta'zim. Jadi nasarnahum itu diantara maknanya yang telah kami tolong. Ada diantara maknanya juga ja'alna lahum sultanan wa quwwatan wa ghalabah. Jadi diantara makna makkannahum, ja'alna lahum sultana wa quwwah wa ghalabah. Yang telah kami jadikan untuk mereka sultan, kekuasaan, quwwah, kekuatan, wa ghalabah, ghalabah itu kemenangan. Jadi makkannahum, telah kami tolong mereka, telah kami berikan kemenangan, telah kami jadikan untuk mereka sultan wa quwwah wa ghalabah, kekuatan, kekuasaan, dan ghalabah, dan kemenangan. Berarti kalau kita bawa kepada momen kita pada saat ini, beberapa hari yang lalu yang diperingati oleh masyarakat Indonesia secara keseluruhan, berarti adalah kemerdekaan yang memang telah diberikan dulu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makkannahum, ada sultan, ada quwwah, ada ghalabah, ada kekuasaan, ada kekuatan, dan ada kemenangan. Orang-orang yang telah diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah punya tugas untuk mereka. Tidak diberikan begitu saja. Kenapa demikian? Karena bumi ini diciptakan oleh Allah agar dimakmurkan oleh orang-orang yang saleh. Dan kemenangan itu akan diberikan oleh Allah untuk orang-orang yang saleh itu. Nah, ketika memang sudah didapatkan kemenangan itu, ada pesan Allah untuk mereka, liyaqumu bimuhimmatil islah wa yunaqqul hilafatal insaniyah min kulli ma yud'ifu salaha au yufsidu. Jadi supaya mereka menegakkan muhimmah al-islah. Ini penting ini, al-islah, muhimmatul islah. Tujuan-tujuan islah untuk kebaikan, sa'adah, untuk kebahagiaan, wa yunaqqul khilafatul insaniyah, dan untuk membersihkan khilafah insaniyah dari berbagai hal yang memang bisa merusaknya. Berarti kenikmatan kemerdekaan yang sudah diberikan, lalu Allah berikan sultan, quwwah wa ghalabah, ada kekuasaan dan ada kemenangan. Orang-orang yang mendapatkan kekuasaan dan kemenangan itu berarti dia punya tugas oleh Allah, liyaqumu bimuhimmatil islah, agar dia menegakkan hal-hal yang menuju islah. Islah itu perbaikan demi perbaikan.
yang rusak menjadi baik, yang buruk dirubah kepada menjadi sesuatu yang baik, yang tidak sejahtera harus mampu merubahnya kepada kondisi yang sejahtera. Kalau dia tidak melakukan itu, atau kalau dia salah dalam menggunakan nikmat yang telah diberikan oleh Allah, nanti Allah sendiri akan murka. Maka ada satu kisah dalam penggalan sejarah Nabi Sulaiman alaihi salam. Ini sebuah sejarah pada Nabi Sulaiman. Barangkali sejarah ini perlu ditahqiq, kisahnya itu. Nabi Sulaiman diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguasai segala-galanya. Menguasai jin, menguasai angin. Angin bisa menjadi kendaraannya Nabi Sulaiman. Duduk aja di atas sejadah itu, lalu ia bisa memerintahkan angin untuk membawa dia kemana dia mau. Satu ketika dalam cerita itu dikatakan, pada saat Nabi Ibrahim terbang dengan sejadahnya, dibawa oleh angin, waqa'a fi qalbihi syai'un, ada sesuatu di hatinya semacam, ya maklumlah kan bisa menguasai angin, terbang pakai sejadah. Jadi ada semacam sesuatu, entah semacam menuju kebanggaan atau kesombongan, adalah sedikit menuju ke situ. Ketika perasaan itu ada, tikar itu sedikit agak bergoyang dan hampir menjatuhkan Nabi Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman juga diberikan kemampuan untuk menguasai bahasa. Lalu Nabi Sulaiman mendengarkan sebuah pesan. Ada suara yang dia dengar dari angin itu sendiri. Apa kata angin itu? Saya siap mentaati kamu ketika kamu mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya siap untuk mengikuti semua perintah kamu selagi kamu mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Sedikit saja ada unsur yang di situ sudah mulai salah dalam menggunakan nikmat, Nabi Sulaiman kena tegur. Wajarkah Nabi kena tegur? Ya wajar saja, karena itu pelajaran juga bagi umatnya. Bahkan kita sekarang bisa mengambil pelajaran. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang juga sedikit sikap yang dia tunjukkan kepada Abdullah ibnu Ummi Maktum yang si buta itu, yang karena ada harapan lain dari petinggi-petinggi Quraisy yang sedang berkomunikasi sama Rasul. Adalah seorang yang buta ngomong sama Nabi, tapi Nabi sedikit agak tidak menghiraukannya, agak cuek. Turun ayat kan, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, kamu bermuka masam, berpaling ketika ada orang buta yang datang. Berarti Nabi kena tegur. Jadi kena tegur atau Nabi lupa dan lain sebagainya itu bukan menunjukkan kekurangan. Karena di balik semua itu ada pelajaran bagi kita. Ada hikmah yang ingin diberikan oleh Allah untuk kita. Nah ternyata Nabi Sulaiman alaihi salam ketika sedikit saja ia hampir tersalah ketika diberikan nikmat yang luar biasa oleh Allah, kemampuan menguasai angin, tapi ada sedikit di hatinya mulai ada unsur-unsur yang menuju kesombongan. Tetapi diberikan balasan oleh Allah, dan ternyata angin pun ngomong, saya akan siap untuk mengikuti perintah kamu selagi kamu mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, apabila ada hal-hal yang diberikan oleh Allah untuk kita, ada nikmat yang perlu kita syukuri, tapi kalau seandainya kita salah dalam menggunakan apa yang diberikan oleh Allah, berarti ada hal yang perlu untuk kita luruskan. Nah jadi alladzina immakkannahum, mereka-mereka yang telah kami berikan kemenangan, telah kami berikan kemerdekaan. Ingat pesan Allah Subhanahu wa taala, liyaqumu muhimmatal islah. Mereka harus berbuat terus menuju perbaikan demi perbaikan. Karena itu adalah amanah. Dalam ayat ini terkandung di dalamnya
usus al-islah wa sa'adatil mujtama. Ada 4 pondasi dasar menuju kebaikan dan kebahagiaan masyarakat yang ada dalam ayat ini, yang harus dilakukan oleh mereka-mereka yang telah diberikan kemerdekaan. Yang pertama sekali, aqamus salah. Aqamus salah. Allah memulai dengan sholat. Mereka mendirikan sholat. Dulu ketika terjadi Fathu Makkah, itu adalah sebuah kemenangan yang selama ini memang dirindukan oleh Rasulullah SAW, agar Mekah itu steril dari semua bentuk kesyirikan. Ternyata Allah takdirkan mendapatkan kemenangan, Fathu Makkah. Apa ayat yang turun ketika itu? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Setelah itu apa? Fasabbih wastaghfir. Sabbih wastaghfir. Bertasbihlah, beristighfarlah. Ini istighfar ini selalu diikutkan dalam kehidupan kita. Sabbih bihamdi rabbik wastaghfir. Diminta kita untuk mengagungkan Allah, diminta kita untuk bertasbih, memuji dan membesar-besarkan Allah, wastaghfir, untuk kemudian kita beristighfar. Itu turun ketika Fathu Makkah. Ada kemenangan yang diberikan oleh Allah. Maka ketika itu dijadikan oleh Rasulullah SAW dalam bacaan sujud dalam sholatnya sebagai ganti dari Subhana Rabbiyal a'la. Jadi yang pertama aqamus shalah. Dan di sini bisa kita pahami bahwa berarti ibadah sholat salah satu dari bentuk syukur kita terhadap kemerdekaan yang diberikan, untuk kemudian kita mendapatkan sa'adah wal islah, untuk mendapatkan kebahagiaan, kebaikan demi kebaikan. Karena nggak ada kebaikan bagi mereka-mereka yang telah mulai meninggalkan sholat. Kalau seandainya mereka sudah mulai meninggalkan ibadah sholat, mudah dia meninggalkan sholat, akan lebih mudah lagi baginya untuk meninggalkan ibadah-ibadah yang lain. Kalau dia sudah bisa meninggalkan hak-haknya terhadap Allah, kewajiban-kewajibannya terhadap Allah, maka dia akan lebih mudah lagi untuk meninggalkan kewajiban-kewajiban dia kepada sesama manusia. Sama Allah aja dia begitu mudah, apalagi sama manusia. Oleh karena itu, sholat ini harus menjadi perhatian. Sholat harus ditempatkan pada posisi yang pertama. Terkadang, mudah-mudahan kita tidak, tapi ada sebagian menjadikan sholat itu sebagai urusan pribadi. Sholat sebagai urusan pribadi yang nggak boleh kita campuri, ya mau sholat, mau ndak. Kalau sudah seperti ini, hilang as-sa'adah, hilang kebahagiaan, hilang kebaikan demi kebaikan. Karena kebaikan itu kuncinya justru ada pada sholat. Sholat itu saat dimana kita menghadap Allah, sholat di mana kita mengadukan permasalahan kita kepada Allah, sholat di mana kita memohon kepada Allah untuk diberikan berbagai macam solusi dalam persoalan kehidupan kita. Jadi kalau kita punya masalah, Rasul kalau punya masalah, sholat dia. Ya Bilal, arihna bis-shalah. Jangankan untuk masalah-masalah yang terjadi, capek badannya saja, solusinya oleh Nabi dengan sholat. Jalan dia sama sahabat, capek dia, ya Bilal arihna bis-shalah. Capek kita, ayo kita istirahat dulu dengan sholat. Berarti memang benar-benar menjadi solusi bagi kehidupan. Ini kalau sudah seandainya sholat sudah dijadikan nomor sekian, tidak dijadikan pada posisi yang pertama, maka bisa-bisa sholat menjadi diabaikan. Kadang-kadang hanya gara-gara rapat, sholat asarnya sudah hampir jam 6. Rapat tujuannya untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah. Yang menyelesaikan masalah, yang membantu kita siapa? Allah. Sekarang gara-gara rapat, sholat asarnya jam 6. Dapat enggak masalah itu nanti? Selesai enggak kira-kira itu? Enggak.
Justru ketika rapatnya begitu alot, nggak selesai-selesai, bawa sholat dulu semuanya. Ketika dengar suara azan, pemimpin rapatnya itu seharusnya bilang, sekarang kita sholat dulu. Mudah-mudahan kita dibantu oleh Allah untuk menyelesaikan masalah. Nah, maka di antara yang akan menyumbangkan kesejahteraan hidup bermasyarakat di Indonesia, itu sesungguhnya adalah sholat. Maka perlu dihargai. Dan kita punya pesan juga, baik pada yang muslim atau pada yang non-muslim. Hargai sholat yang dikerjakan oleh mereka yang beragama Islam. Sholat itu diawali oleh azan. Jangan larang-larang suara azan itu untuk dikeraskan. Karena panggilan azan itu adalah panggilan kebahagiaan. Maka ada hayya 'alal falah. Panggilan yang paling menuju kebahagiaan itu adalah azan. Kadang-kadang mau diatur tuh, tidak boleh suara keras. Azan itu kan panggilan. Panggilan tentu ada yang manggil, Pak, kami Pak. Tidak ada kan? Pak, sini kamu. Kan gitu? Nak, sini kamu. Kan manggil keras kan? Kalau seandainya namanya manggil, pasti suaranya tinggi. Azan itu panggilan. Maka azan itu al-i'lam wal ikhbar. Dan di situ ada panggilan. Tidak usah diutak-atik soal suara azan. Kalau memang Indonesia mau tetap baik. Karena yang menyumbangkan kebahagiaan di Indonesia ini sesungguhnya diantaranya adalah sholat. Wa aqamus shalah. Itu dulu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Fathu Makkah, itu dikatakan dalam riwayat, Nabi masuk ke Masjidil Haram dan belum mengerjakan sholat duha sebanyak 8 atau berapa rakaat itu. Padahal yang disuruhnya untuk sahabatnya kan 2 kan? Ada Abu Hurairah yang dipesankan oleh Nabi, ya Abu Hurairah, kamu lakukan 3 hal. Salah satu yang dimintakan yang diminta oleh Nabi, jangan lupa sholat duha 2 rakaat. Tapi di hari kemenangan itu Nabi mengerjakannya 8 atau 12 itu, 8 kalau tidak salah. Nanti kita lihat riwayatnya. Itu artinya adalah memperbanyak sholat. Aqamus shalah. Ini yang pertama. Yang kedua, wa atau zakah. Sering zakat digandengkan sebutannya dengan sholat dalam Al-Quranul Karim. Dan juga dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau sholat itu adalah persoalannya ada pada hablum minallah, maka zakat adalah pada hablum minan nas. Ini asas yang kedua, pondasi yang kedua untuk kemaslahatan dan kebahagiaan satu masyarakat adalah atau zakah. Mereka sudah menunaikan zakat, membayarkan hak-hak orang lain yang ada pada harta dia. Wa fi amwalihim haqqun ma'lumun lisaili wal mahrum. Di dalam harta mereka itu ada hak-hak yang dimiliki oleh orang lain. Jadi ternyata memang harta itu yang ada pada kita, walaupun itu milik kita, tapi ternyata ada hak orang lain yang memang hanya Allah titipkan. Itu sebagai ujian bagi keimanan. Sebagai ujian bagi keimanan orang-orang yang diberikan harta oleh Allah. Apakah dia sadar bahwa harta itu Allah yang memberikan atau tidak? Apakah dia sudah menyadari bahwa sesungguhnya apa yang kita miliki tidaklah memilikinya secara mutlak. Karena pemilik mutlaknya sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika itu sudah dia miliki, ada hak dan ketentuan Allah yang harus dia tunaikan. Wa atau zakah. Mereka menunaikan zakat. Dan ternyata memang terbukti dalam catatan sejarah, zakat adalah sebuah instrumen ekonomi dalam agama Islam yang memang mampu menyelesaikan permasalahan ekonomi masyarakat dengan konsep zakat. Agama sudah mengatur seperti itu. Padahal zakat itu jumlahnya sangat terbatas. Dan tidak pula semua harta yang wajib untuk dizakatkan.
Tidak semua harta yang kita punya yang wajib untuk dizakatkan. Tapi ada harta-harta tertentu dan ada jumlah tertentu. Kalau seandainya jumlah itu tidak sampai, maka tidak wajib. Dengan keterbatasan seperti itu saja, itu membuat masalah kemiskinan bisa terselesaikan dalam Islam. Maka kalau ada wacana-wacana mengentaskan kemiskinan, ayo ambil dari Islam. Ambil dari Islam. Kalau benar-benar ingin sukses mengentaskan kemiskinan. Sekarang yang terjadi sekarang bukan mengentaskan kemiskinan, tapi mengentaskan orang miskin. Orang miskin nggak boleh dihapus. Orang-orang punya harta itu sesungguhnya adalah karena doa-doanya orang-orang fakir. Dalam hadis dikatakan oleh Rasul seperti itu. Innama turzaquna bidu'afaikum. Sesungguhnya kalian ini diberikan rezeki itu karena bidu'afaikum. Itu karena doa para kaum du'afa. Allah buka luas rezeki untuk mereka karena doa orang-orang fakir dan orang-orang miskin. 5.000 wak bayinya, 5 mini doa. 10.000 bayi 10 mini lo doa. Apa arti 10.000 bagi orang kaya? Kadang serapannya aja sekali serapan bisa 500.000. Sekali serapan. Kini 10.000, tapi bagi fakir miskin 10.000 itu berpengaruh pada kenyangnya. Sangat berpengaruh. Jadi ketika yang berkewajiban zakat sudah menunaikan zakatnya, ini pilar untuk kebahagiaan satu masyarakat. Maka agama menjadikan dia sebagai rukun dalam Islam. Bahkan zakat itu bukan hanya ada pada syariat Nabi Muhammad saja, tapi zakat sudah ada pada syariat nabi-nabi yang sebelumnya. Pada masa Nabi Isa juga sudah ada. Karena dia sebagai rukun. Nah, oleh karena itu disebutkan di sini orang-orang yang jika mereka telah kami berikan kemenangan, maka tugasnya yang kedua adalah wa atauz zakah. Mereka menunaikan zakat. Pada masa Umar bin Abdul Aziz, betapa konsep zakat itu dicatat dalam catatan sejarah sangat maksimal, sehingga mampu memberikan kesejahteraan maksimal bagi seluruh masyarakat. Walaupun sebenarnya pada masa Umar itu bukan tidak ada orang miskin, karena tidak mungkin tidak ada orang miskin. Tetapi kadang-kadang kaya miskin itu juga ada pada perasaan. Ada orang miskin tapi merasa kaya. Ketika diserahkan ke dia zakat itu, jangan dia lainnya, coba cari yang lain lu nya. Siapa tahu ada orang lain yang lebih membutuhkan dari saya. Ada enggak orang seperti itu hari ini? Ada juga orang yang sebenarnya kaya tapi merasa miskin. Maka ikut dia antrian BLT tapi pakai mobil. Ada enggak? Tapi enggak syukur. Ada sesuatu yang memang diperuntukkan untuk orang-orang miskin, tapi yang ikut antrian golang umi. Berarti ada perasaan di situ. Kaya tapi merasa miskin. Ada orang miskin tapi merasa kaya. Oleh karena itu, konsep agama kita sungguh sudah sangat sempurna. Dengan iman yang ada di hatinya, ketika diberikan sesuatu untuk dia ingat saudara dia yang lain. Jangan-jangan dia lebih membutuhkan. Maka tercatatlah pada masa Umar bin Abdul Aziz sulit mencari orang miskin. Karena semua merasa kaya. Jadi kalau benar-benar ingin mengentaskan kemiskinan, pakai konsep zakat. Jelas aturannya dalam agama kita. Karena Allah yang bilang, aqamus shalah wa atauz zakah. Dan itu pesan Allah yang kedua bagi mereka-mereka yang diberikan
yang diberikan kemenangan dan kemerdekaan. Intinya apa? Ada pada kesejahteraan hidup. Maka orang-orang yang merdeka sesungguhnya adalah orang-orang yang harus sejahtera. Tinggal kita tanya saja, sudah berapa tingkat kesejahteraan yang kita rasakan. Cuma kadang-kadang juga sering bermain bahasa, kadang kan kita menggunakan bahasa dalam apalagi di negara kita ini. Dia tidak sebut orang miskin, tapi prasejahtera. Jadi kalau ditanya sekarang berapa jumlah orang miskin, payah menonton. Tapi yang ada prasejahtera. Itu pun bertingkat-tingkat lah, prasejahtera 1, prasejahtera 2. Ini bermain bahasa yang luar biasa. BBM itu tidak naik itu, tapi menyesuaikan. Kalau dibilang naik, langsung demo dulu kan? Tapi menyesuaikan. Karena harga minyak dunia naik, maka menyesuaikan. Cuma sayangnya, ketika harga minyak dunia turun, payah menyesuaikan, nah itu masalah. Ika, mohon maaf, ada pejabat sekarang. Jadi intinya kadang-kadang bermain bahasa, tapi agama dengan konsep yang jelas, apapun bahasa yang digunakan, tapi tujuannya adalah satu, untuk memberikan kebahagiaan kehidupan bermasyarakat. Orang-orang yang merdeka adalah orang-orang yang memang seharusnya sejahtera dengan konsep wa atauz zakah. Karena waktu Isa masuk, kita jawab dulu suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan sedikit materi kita. Kita sudah sampaikan 2 poin pesan Allah untuk orang-orang yang diberikan kemerdekaan. Pesan Allah bagi orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Yang pertama, aqamus shalah, mereka salat, wa atauz zakah, dan mereka menunaikan zakat. Dan yang ketiga adalah wa amaru bil ma'ruf, dan yang keempat wa nahau 'anil munkar. Mereka memerintahkan untuk kepada hal-hal yang baik, hal-hal yang ma'ruf, wa nahau 'anil munkar, dan mereka mencegah dari perbuatan yang mungkar. Ini adalah asas pondasi kebahagiaan satu masyarakat. 4 hal ini. 3 sama 4, al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Selagi amar ma'ruf itu ditegakkan, selagi nahi mungkar itu dijalankan, insya Allah masyarakat akan aman. Tapi kalau seandainya amar ma'rufnya sudah tidak ada, nahi mungkarnya apalagi, karena nahi mungkar itu lebih parah daripada amar ma'ruf. Lebih parah maksudnya lebih sulit. Mencegah sebuah kemungkaran yang terjadi itu lebih sulit. Tantangannya berat. Ketimbang menyuruh berbuat baik. Tidak terlalu banyak tantangannya. Dan dua-duanya harus dilaksanakan. Kalau tidak, kacau kehidupan kita. Sekarang pertanyaannya, apa standar untuk menentukan ma'ruf dan apa standar untuk menentukan mungkar? Ini sekarang yang harus duduk. Ini yang harus jelas. Banyak sekali perbuatan-perbuatan yang sebenarnya mungkar di mata Allah, tapi dianggap itu biasa-biasa saja atau baik. Inilah yang terjadi dalam menyambut kemerdekaan kemarin itu. Ada video yang viral-viral itu, pertandingan-pertandingan yang sangat memalukan. Tidak mungkin rasanya itu dilakukan, tetapi terjadi. Kenapa bisa terjadi? Berarti standar ini mungkar, ini ma'ruf, berarti sudah terkikis. Sehingga orang menilai yang ma'ruf itu menjadi biasa-biasa, yang mungkar itu menjadi sesuatu yang biasa-biasa saja. Padahal ini pilar. Ini adalah asas. Ususus shalah fil mujtama' wa sa'adatuhum. Asas dari kebaikan dan kebahagiaan satu masyarakat ada pada amar ma'ruf nahi mungkar. Kadang nyebut mungkar aja bisa salah. Kadang mungkar tersebut mangkur. Jangankan memahami apa substansinya, sebutannya saja kadang sudah semakin asing. Nah, ini semua adalah bimbingan yang datang dari Al-Qur'anul Karim. Kalau ingin kita mencoba untuk melihat bagaimana kemerdekaan dalam perspektif Al-Quran, apa yang harus kita lakukan kalau Allah berikan kita kemerdekaan itu? Apa sikap kita? 4 ini. Salat, zakat, menyuruh pada yang baik, melarang pada yang mungkar. Tentu kita mulai dulu dari diri kita sendiri. Lalu kemudian kita mulai setelah itu pada keluarga kita. Seberapa bersemangat kita amar ma'ruf nahi mungkar dalam keluarga. Suami kepada istri, ayah kepada anaknya, atau dalam lingkup keluarga yang lebih besar. Ketika seorang suami punya tanggung jawab dalam keluarganya, berarti dia di antara bentuk tanggung jawabnya adalah bagaimana
keluarganya dihiasi oleh berbagai macam bentuk yang ma'ruf dan kemudian dijauhi oleh berbagai bentuk yang mungkar. Jadi sebelum kita bicara nanti keluar apa tugas pemerintah untuk rakyat, tentu itu ujungnya tentu ke situ. Tapi kita mulai dulu dari keluarga kita. Apakah seorang suami masih santai-santai saja ketika istrinya keluar ke pasar tanpa menutup kepala? Itu mungkar enggak tuh? Jelas mungkar. Karena perintah agama adalah menutup aurat. Sekarang apa perasaan seorang suami ketika itu terjadi pada keluarga dia? Padahal dia bertanggung jawab dalam keluarga dia. Ketika ada di antara anaknya yang melalaikan sholat umpamanya. Kadang sholat, kadang enggak. Maghrib rajin, Isya masih rajin, subuh kadang tinggal. Itu mungkar enggak tuh? Nah, bagaimana perasaan seorang ayah kalau seandainya itu terjadi pada anaknya? Kita mulai dulu dari keluarga. Karena ini pilar. Dan kebaikan keluarga itu ya akan membuahkan kebaikan bagi masyarakat secara luas. Bukankah masyarakat itu terdiri dari keluarga-keluarga? Bagaimana mungkin kehidupan bernegara secara luas akan menjadi baik kalau masing-masing keluarga tidak mengawali kebaikan itu dalam kehidupan dia. Nah, setelah itu karena ini konsepnya universal, barulah kita pindah kepada yang lebih luas. Bagaimana sikap pemerintah kalau untuk wilayah kabupaten ya berarti bupatinya, kalau untuk provinsi berarti gubernurnya. Bagaimana mereka punya sikap dalam kehidupan beragama umat Islam. Kalau secara luas ya berarti presidennya, apakah umat Islam sudah mendapat tempat atau belum? Kalau belum, berarti jangan harap Indonesia akan menjadi baik. Kalau sudah, alhamdulillah, berarti harus didukung. Maka apapun kebijakan-kebijakan, jika memang menuju kepada pelaksanaan apa yang tadi sudah kita sampaikan, semua kita harus mendukungnya. Tapi kalau tidak, kalau seandainya ada hal-hal yang barangkali sudah mulai nampak ketidakadilan, ini kadang berapa banyak itu imam-imam masjid kadang dipukul, ada yang diserang saat dia sholat. Ada video yang viral baru-baru ini di Papua, seorang yang sedang azan di waktu subuh, muazin, dia sendiri di masjid itu tiba-tiba masuk seorang pemuda memukul muazin itu dari belakang. Katanya di Papua, wallahu a'lam. Ada keterangannya katanya itu terjadi di Papua. Apa hukuman untuk mereka? Apakah semua mereka itu gila yang melakukan itu? Karena itu kecenderungannya. Kalau sudah dai yang ditusuk, kalau sudah imam masjid yang dipukul, ini pelakunya gila nih. Tidak waras. Depresi. Jadi wajar kalau seandainya umat Islam menunjukkan kecurigaannya kalau tidak adil. Karena 85%, 90% negara kita isinya adalah umat Islam. Jangan sampai dibawa-bawa terus umat Islam harus toleransi, umat Islam harus toleransi. Rupanya harus toleransi itu umat Islam aja. Yang lain apa enggak diminta juga toleransi? Ketika ada kejahatan yang sama dilakukan oleh yang bukan Islam, langsung ditindak, dikejar, dapat langsung pelakunya. Tapi ketika yang merasakan umat Islam, dia depresi itu. Dia gila tuh. Orang gila enggak boleh dihukum. Walaupun tidak boleh dihukum, tapi boleh ikut pemilu kan? Terus bongin le doa. Ini kadang kalau lagi di koran tidak letak kantor, letak kantor kadang. Nah, jadi harus adil, berikan keadilan. Karena kesejahteraan hidup bermasyarakat Indonesia disumbangkan paling besar oleh umat
oleh umat Islam mulai dari awal dijajah dulu. Karena yang berjuang adalah umat Islam. Oleh karena itu sekali lagi jangan sampai tidak adil. Kita hanya ingin minta adil karena adil itu adalah disukai oleh semua orang. Kita hanya mengajak kepada sesuatu yang disukai oleh semua orang. Bukan pula kita minta dilebih-lebihkan adil. Bukankah keadilan itu adalah pertama anjuran agama dan disukai oleh semua orang. Semua fitrah manusia tidak akan ada yang cenderung suka kepada kezaliman. Pasti semua menginginkan keadilan. Orang-orang yang terbiasa berbuat zalim sekalipun pada saatnya dia ingin meminta keadilan. Nyon biasa menzalimi orang, tapi pada saatnya nanti dia ingin meminta keadilan agar dia dapatkan. Jadi ikhwati fillah, 4 perkara bimbingan Al-Quran untuk mengisi kemerdekaan kita. Ketika Allah berikan kita kemerdekaan, isilah dengan yang 4 ini. Salat, zakat, amar ma'ruf, nahi mungkar. Kalau yang 4 ini hilanglah filarnya. Maka tidak mungkin kita mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan. Dan yang 4 ini harus dimulai dulu oleh yang paling atas. Agar yang bawah bisa mendapatkan contoh. Yang paling atas itu kalau di keluarga berarti ayahnya. Bagaimana ceritanya kalau ayah menyuruh tapi dia tidak buat? Nak, awang jangan coba-coba mokoknya. Nya sebungkus saya kok. Berarti kok ayah tidak ulang dia kan? Tidak mungkin dia sukses untuk menyuruh anak, untuk melarang anaknya merokok sementara dia sholatnya ini tidak apa. Maka diawali oleh mereka yang punya posisi. Kalau di negara berarti presidennya, dia yang harus memulai agar kita bisa mendapatkan contoh. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Ini yang bisa kita sampaikan. Dan ada sebenarnya kata terakhir sebagai kunci dalam ayat itu, walillahi akibatul umur. Untuk Allah segala urusan kita kembali. Maka apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, solat kita, tidak solat kita, walillahi akibatul umur. Semua nanti kembali kepada Allah. Zakat, tidak zakat kita, walillahi akibatul umur. Amar ma'ruf nahi mungkar, iya atau tidak kita kerjakan, walillahi akibatul umur. Siapapun kita, di sisi Allah kita akan membawa dan mempertanggungjawabkan semua yang telah kita laksanakan. Ini sebagai kata kunci. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Demikian, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga majelis ini menjadi ibadah bagi kita. Semoga Allah selalu membimbing kita untuk tetap menjaga pilar-pilar ini dalam kehidupan kita, sehingga tetap kita mendapatkan kebahagiaan. Amin, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.